Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita sehingga kita selalu dalam keadaan sehat dan walafiat. Salawat dan salam saya ucapkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah kepada alam yang berilmu pengetahuan yang seperti kita rasakan sekarang ini. Yang saya hormati Ibu Dr. Sulastri MPD MM selaku dosen pembimbing ekonomi pendidikan. Yang saya hormati teman-teman MPDE tahun 2019. Baik, perkenalkan nama saya Misra Khairuddin, NIM 19179005. Prodi Magister Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baik, selanjutnya saya akan review jurnal 37. Judul jurnalnya The Effect of Education Quality on Income Growth and Mortality Decline. Artinya, efek kualitas pendidikan pada pertumbuhan pendapatan dan penurunan angka kematian. Jurnal Economy of Education Review, volume 26 halaman 772 sampai 789. Penulis Elliot E. Jamison, Dian T. Jamison, Eric Hanusek. Tahun 2017. Sumber Science Direct and Elsevier. Abstrak. Sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat kualitas pendidikan yang lebih tinggi meningkatkan pertumbuhan pendapatan nasional. Dalam penelitian ini menggunakan struktur panel untuk menilai apakah mekanisme di mana kualitas pendidikan dapat meningkatkan tingkat pendapatan per kapita melalui produksi, lama belajar, dan meningkatnya kemajuan teknologi suatu negara. Tingkat kematian juga melengkapi pendapatan sebagai indikator kesejahteraan nasional, dan penelitian ini menunjukkan bahwa meningkatnya kualitas pendidikan akan menurunnya angka kematian bayi. Penelitian ini menemukan dampak yang lebih kuat dari kualitas pendidikan dan lama bersekolah terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendahuluan. Hanusek dan Kimco tahun 2000 menggunakan prestasi siswa internasional tes atau ISAT, matematika dan sains untuk mengukur kualitas pendidikan suatu negara dengan mengaitkannya pertumbuhan pendapatan per kapita. Pertama, mencerminkan ketersediaan data skor tes untuk jumlah negara yang jauh lebih besar. Mereka menilai kekuatan hasil sebelumnya pada sampel pada banyak negara. Kedua, mengadaptasi model yang digunakan oleh Jamison, Lau, dan Wang tahun 2005 yang memungkinkan heterogenitas dalam mempengaruhi negara untuk menilai kekuatan mekanisme alternatif di mana pendidikan berkualitas dapat mempengaruhi pendapatan. Ketiga, daftar penilaian sejauh mana kualitas pendidikan berperan dalam mengurangi angka kematian. Sampel dan penelitian. Sampel dalam penelitian ini terdiri 60 negara dengan rentang waktu 10 tahun dari 1660 sampai tahun 2000. Variabel kualitas pendidikan terdiri dari nilai tes matematika (EQTEST) yang tersedia 54 negara dan tenaga kerja Amerika mengambil pasal ke pendidikan menurut negara asal (EQBT) tersedia 60 negara. YPC dan rasio investasi berasal dari Penn Work Tabel.
Jadi keterangan dari KPC sumbernya itu Penn Work Tabel. ED sumbernya itu Cohen dan Soto. Tropical sumbernya itu Pusat Data Harvard untuk internasional pengembangan data disediakan oleh Gordon McCord Corp atas nama Jeffrey Sachs. Untuk lebih lengkapnya mengenai data atau sampel ini bisa kita lihat pada lampiran nomor 1. Baik, hasil dan temuan. Pertama itu kualitas pendidikan dan pertumbuhan pendapatan tahun 1960 sampai tahun 2000. Yang pertama, dalam hal modal keseluruhan, keterbukaan ekonomi memiliki kekuatan dan berpengaruh signifikan pada tingkat pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi bergerak dari yang tertutup ke ekonomi yang terbuka. Yang kedua, negara itu tumbuh dengan cepat, menghasilkan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan sekolah mereka dan siswa yang lebih baik kinerjanya. Adalah hasil dari pertumbuhan, bukan disebabkan oleh pertumbuhan. Yang kedua, mekanisme yang mungkin untuk efek pendidikan kualitas pada pendapatan. Pertama, meningkatkan kualitas pendidikan yang diukur dengan ISAT tampaknya memiliki kuantitatif dampak signifikan terhadap pertumbuhan. Yang kedua, dampak kualitas tampaknya beroperasi melalui mempengaruhi tingkat kemajuan teknis ekonomi. Yang ketiga, efek dari kedua nilai tes yang lebih tinggi dan lama pendidikan tampaknya jauh lebih besar di Indonesia. Ekonomi terbuka daripada ekonomi tertutup. Berikutnya, kualitas pendidikan dan penurunan angka kematian bayi. Pertama, meningkatnya tingkat pendidikan dan kondisi kesehatan terbukti. Masing-masing akan mungkin 10-15% dari pertumbuhan ekonomi di akhir abad ke-20. Yang kedua, tingkat pendidikan dan faktor-faktor penentu IMR lainnya yang menurun dan informasi yang lebih luas. Di sini IMR ini artinya angka kematian bayi. Tingkat pendidikan itu, dalam kurung khususnya wanita, sangat penting untuk alasan penurunan IMR di seluruh negara. Ya, itu hasil daripada temuan jurnal ini. Berikutnya, kesimpulan. Hasil dari bagian 3 dan 4 mendukung adanya hubungan antara kualitas pendidikan dan hasil ekonomi seperti pendapatan per kapita. Yang kedua, di antara 3 mekanisme dalam penelitian ini, mengapa nilai tes itu penting, dalam kurung berdampak pada tingkat output, tingkat kemajuan teknis, atau peningkatan output disebabkan peningkatan lama belajar suatu negara. Dalam penelitian ini menemukan kualitas tes berdampak pada pengeluaran ekonomi melalui perubahan tingkat kemajuan teknis. Yang ketiga, dampak dari keterampilan kognitif mengakibatkan perubahan pada keterbukaan ekonomi. Namun, meningkatkan produktivitas paling signifikan dalam lingkungan ekonomi yang terbuka untuk di luar perdagangan. Dampak dari kognitif mengakibatkan perubahan pada keterbukaan ekonomi. Namun, peningkatan produktivitas paling signifikan dalam lingkungan ekonomi yang terbuka untuk di luar perdagangan dan pengaruh. Yang keempat, banyak cara yang masuk akal untuk meningkatkan nilai tes secara menguntungkan dibandingkan dengan biaya.
berikutnya. Ya, demikianlah presentasi dari saya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.